Apa kata Tuhan tentang hikmat? 1. Pengertian hikmat menurut firman Tuhan. 1a. Hakikat ilahi. Hikmat sejati bersumber dari Tuhan dan mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, praktis, dan relasional. 2a. Bukan sekadar pengetahuan. Beda dengan kecerdasan duniawi, hikmat ilahi memadukan pengetahuan dengan takut akan Tuhan dan ketaatan kepadanya. 2. Aspek-aspek utama hikmat. Aspek ke-1. Ketakutan akan Tuhan yaitu fondasi hikmat, kekaguman, hormat, dan ketaatan. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur 111 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Aspek kedua, keputusan bijaksana yaitu melihat situasi secara jernih, mempertimbangkan konsekuensi panjang. Amsal 2 ayat 6-8 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Aspek ketiga, pemahaman firman yaitu menyelami prinsip ilahi dan aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Amsal 3 ayat 13-18 Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Aspek keempat, kehidupan praktis yaitu mengelola hidup, relasi, dan tantangan dengan cara membangun. Amsal 4 ayat 7-9 permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Aspek kelima, dimensi relasional yaitu sikap sabar, pengertian, kasih, dan mampu memberi nasihat membangun. Yakobus 3 ayat 17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Aspek keenam, karunia dari Tuhan yaitu anugerah bagi yang sungguh-sungguh mencarinya. Yakobus 1 ayat 5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Daniel 2 ayat 20-21 Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 3. Bagaimana memperoleh hikmat? 1. Takut akan Tuhan, menghidupi ketaatan dan kekaguman kepadanya. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. 2. Berdoa memintanya, memohon hikmat dalam doa dengan keyakinan. Yakobus 1 ayat 5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 3. Merenungkan firman, membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Mazmur 119 ayat 97-100. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. 4. Bersahabat dengan orang bijak, menimba dari pengalaman dan nasihat orang yang takut akan Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 5. Terbuka pada didikan, menerima koreksi dan pelajaran dengan rendah hati. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu. 4. Kapan dan di mana hikmat diterapkan? Kapan? Yaitu saat mengambil keputusan penting, ujian hidup, konflik, pelayanan, pengelolaan waktu. Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di mana? Yaitu di keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan sosial, keuangan, budaya. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 5. Mengapa dan siapa yang layak menerima? Mengapa? Karena tanpa hikmat, keputusan salah, tersesat, dan tak berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh perolehlah pengertian. Siapa? Yaitu orang yang rendah hati, lemah lembut, takut akan Tuhan, mau belajar. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. 6. Hikmat dari atas vs. duniawi. Hikmat dari atas, murni, pendamai, peramah, taat, penuh belas kasihan, tidak memihak. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat duniawi, berasal dari nafsu, kesombongan, membawa perpecahan. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 7. Kesimpulan, hikmat menurut firman Tuhan adalah karunia ilahi yang meliputi takut akan Tuhan, pemahaman firman, dan penerapan praktis dalam setiap aspek kehidupan. Dengan mengakar pada ketakutan akan Tuhan dan dilestarikan melalui doa, studi Alkitab, serta komunitas orang bijak, kita diperlengkapi untuk membuat keputusan yang benar, hidup efektif, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.